Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pohon setan bayi jiwa. Hutan yang luas memiliki aroma yang tidak biasa yang tertinggal di atasnya. Kabut tipis menutupi hutan dan kadang-kadang akan ada beberapa binatang kecil keluar dari rerumputan. Suasana damai membuatnya tampak seperti surga. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun berevolusi. Ia juga memiliki cukup banyak magical beast yang kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Beberapa sosok bergegas di udara sebelum mendarat di pohon besar. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya sebelum dengan lembut mengeluarkan pengingat. Dia bisa merasakan ada cukup banyak aura kuat di hutan ini. Mereka jelas adalah magical beast di tempat ini. Ya, cukup banyak magical beast di sini adalah makhluk dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat. Akan sedikit merepotkan jika seseorang terjerat dengan mereka. Tian Huo Zunze mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. TCH. Apa bedanya jika mereka adalah makhluk purba? Tenang, semuanya akan baik-baik saja jika kamu mengikutiku. Zian meringkuk mulut kecilnya. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum jari-jari kakinya menempel pada cabang pohon. Tubuh kecilnya yang halus bergegas keluar dan menuju ke bagian dalam hutan. Ayo ikuti gadis ini. Akan lebih aman mengikutinya di tempat ini. Xiao yang tersenyum ke arah semua orang sebelum memimpin untuk mengikuti Zian. Hutan purba ini cukup besar. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka masih tidak dapat melihat tepi hutan meskipun telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 menit. Dari sini, orang bisa tahu seberapa luas sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Do Sheng dari zaman kuno ini. Kelompok Xiao yang telah merasakan aura yang cukup kuat di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa kali ketika ada magical beast berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun, mungkin itu karena Zian adalah naga Fate kuno. Naga yang samar-samar hadir itu mungkin menyebabkan binatang ajaib ini menghindari melangkah maju dan mengganggu kelompok mereka. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan bepergian dengan lancar. Beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiao Yan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan kening erat. Apa itu? Dokter peri kecil buru-buru bertanya setelah melihat ini. Orang lain telah masuk. Selain itu, jumlahnya cukup banyak, kata Xiao Yan. Sepertinya mereka juga menemukan pintu batu itu. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya dan berkata, tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke dalam hutan kuno ini daripada hanya orang yang mengambilnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia langsung melanjutkan, sepertinya kita harus lebih cepat. Aku sudah merasakannya. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat kegembiraan tiba-tiba melonjak di wajah kecil Zian di depan. Buah bayi jiwa. Hati Xiao Yan menegang saat dia buru-buru bertanya. Ya, itu tidak salah. Saya lebih mengenal Anda daripada Anda dalam hal aroma harta karun alam semacam ini. Zian mengangguk. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekan jari kakinya di dahan pohon dan dengan cepat keluar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Suos-suos. Suara angin kencang terus terdengar jauh di dalam hutan. Karena mereka takut diikuti, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka. Kelompok mereka secara acak bergerak di belakang Zian. Hanya setelah 10 menit, Zian di depan akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke depan. Xiao Yan juga dengan cepat mendarat. Matanya mengikuti tatapan Zian dan menyapu tempat itu. Setelah itu berhenti.
Sukacita liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah danau besar setinggi 100 kaki. Air danau di dalamnya sangat jernih. Namun, seseorang tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Bagian tengah danau adalah sebidang kecil tanah terapung. Itu seperti pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu ada pohon kecil yang sangat aneh. Pohon kecil itu berwarna perak keabu-abuan. Cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Cabang-cabang pohon ini akan membentuk busur aneh dimanapun itu diperpanjang. Jika dilihat sambil berdiri dari jauh, orang akan menemukan bahwa bentuk tanaman ini sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang menggembung. Ada cahaya keemasan meluap dari bagian dalam perut yang dibentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis bayi jiwa. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan sikap gembira. Apa yang kamu tunggu sekarang setelah kamu menemukannya? Pergi dan dapatkan. Xiongsan membuka mulutnya dan tertawa. Tunggu, objek spiritual alami apapun akan memiliki beberapa binatang ajaib penjaga. Buah bayi jiwa ini adalah harta karun unik yang memurnikan jiwa. Itu juga memiliki efek yang besar terhadap beberapa magical beast. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki binatang penjaga? Zian, bagaimanapun menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal dan dia melakukan pukulan. Angin yang menakutkan dengan keras menghantam permukaan kekurangan dan menciptakan lubang yang sangat besar. Bang! Pukulan ini baru saja dilemparkan ketika permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang dahsyat. Segera, kelompok Xiaoyan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau. Akhirnya, suara percikan terdengar dan keluar dari air. Matanya yang besar mengandung kilatan yang tajam saat menyapu semua tempat. Ini sebenarnya adalah naga semi mencapai surga. Itu sudah punah di dunia luar. Zian tanpa sadar terkejut saat melihat magical beast yang sangat besar yang pecah dari air. Kelompok Xiao yang juga melihat makhluk besar yang keluar dari air. Benda ini memiliki tubuh ular. Tubuhnya yang panjang tertutup sisik hijau. Tubuh itu sangat panjang, sedemikian rupa sehingga kelompok Xiaoyan hanya bisa melihat bagian di atas permukaan air. Ada juga tanduk panjang hitam pekat di kepalanya. Tanduk panjang memiliki beberapa simbol misterius dan ada cahaya berwarna biru yang samar-samar berkedip di atasnya. Heaven Reaching Semi-Dragon. Jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Xiaoyan dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung dari magical beast cukup terkenal. Dikabarkan bahwa tubuh naga semi menjangkau surga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika itu bisa mencuci dan memurnikannya serta mengalami banyak kesengsaraan petir, itu mungkin bisa berevolusi menjadi keberadaan naga void kuno sejati. Tidak disangka bahwa kita masih bisa melihat naga semi menjangkau surga di sini. Xiaoyan menghela nafas. Setelah itu, dia melihat ke arah Zian. Yang terakhir mengangguk dan berkata, serahkan padaku. Kekuatan Heaven Reaching Semi-Dragon ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun, dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan elit Douzun. Meskipun kelompok Xiaoyan bisa menyelesaikannya, itu tentu yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang orang ini dilepaskan selama pertempuran dan akhirnya menghancurkan buah bayi jiwa, mereka akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Zian melompat turun dari dahan pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga ungu besar setinggi 3 kaki. Naga ungu ini meraung ke arah langit saat muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, itu adalah naga void kuno asli. Itu adalah eksistensi puncak dalam dunia magical beast.
Selain itu, naga semi menjangkau surga memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Kekuatan naga semacam itu jelas sangat kuat. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu, keganasan di mata naga semi menjangkau surga juga secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang sangat besar perlahan menyusut kembali ke air. Kepala besar itu bergerak menuju Zian dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Zian menepuk kepala naga semi menjangkau surga sebelum menunjuk ke pohon bayi jiwa di tengah danau. Semi-dragon menjangkau surga itu terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Zian. Matanya memiliki keengganan seperti manusia yang muncul di dalamnya. Itu telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun. Secara alami, ia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Namun, tekanan garis darah yang dipancarkan dari tubuh Zian menyebabkannya tidak bisa menahan. Dalam sekejap, itu hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Bisakah kita memberikan kompensasi? Benar-benar sangat menyedihkan. Hati Zian melunak saat melihat cara naga semi menjangkau surga ini. Dia menoleh dan bertanya pada Xiaoyan. Sosok Xiaoyan bergegas turun dan mendarat di samping Zian. Dia menangkupkan tangannya ke arah naga semi menjangkau surga dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Awalnya, saya tidak ingin merebut sesuatu yang Anda suka, tetapi buah bayi jiwa sangat penting bagi kami. Harta unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang, tetapi aspek utama yang dilatih Magical Beast adalah tubuh fisik. Efek dari memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Saya memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik Magical Beast. Ini harus memiliki efek yang cukup besar terhadap Anda. Selain itu, tubuh Anda mengandung garis keturunan naga kuno. Ada kesulitan yang cukup besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga rumput transformasi tubuh yang matang." Mata Heaven Reaching Semi-Dragon segera menjadi cerah ketika mendengar kata-kata Body Transformation Grass. Baru kemudian dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga semi penjangkau surga mengisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Akhirnya puas dengan kompensasi ini. Itu menggerakkan tubuh besarnya dan memasuki bagian dalam danau sambil menimbulkan beberapa riak. Setelah dengan lembut mengirim dengan orang besar ini, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Zian di samping. Tubuhnya kemudian bergerak dan dia muncul di pulau di tengah danau. Hanya ketika dia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, Xiaoyan menyadari bahwa 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam perut wanita hamil seperti cabang pohon. Buahnya tampak seperti manusia yang hidup seperti bayi. Aroma samar-samar menyebar darinya, menyebabkan jiwa di antara alis Xiaoyan tanpa sadar sedikit gemetar. "Cepat ambil barang itu." Suara raungan Magical Beast di dalam hutan ini semakin padat. Tampaknya cukup banyak orang yang menerobos masuk. Kelompok dokter peri kecil juga bergegas ke pulau di tengah dan mendesak. Xiaoyan mengangguk. Dia memotong cabang pohon jiwa bayi iblis yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Buah bayi jiwa ini sangat misterius. Itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Jika tidak, itu akan menguap secara bertahap. Satu-satunya yang bisa menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis. Setelah berhasil membuat kotak kayu, Xiaoyan dengan hati-hati memotong banyak cabang. Setelah itu, dia memotong 2 cabang pohon yang menahan buah bayi jiwa dan dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kotak kayu. Dia membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. "Kami akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa." Hati Xiaoyan tampak seolah-olah telah dibebaskan dari batu yang berat saat dia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menyelesaikan misinya.
Yao Lao pasti bisa memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. Ayo pergi. Xiao Yan berencana untuk pergi dengan cepat setelah menyimpan buah bayi jiwa ketika dia menemukan bahwa Ziyan di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. Dia menjadi tercengang saat bertanya, "Ada apa?" "Di sana, ada sesuatu yang memanggilku." Mata Ziyan juga menjadi sedikit bingung dan kabur saat ini. Perasaan seperti itu sepertinya berasal dari garis keturunannya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.